Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pratama dari Fakultas Ilmu Sosial, Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan membahas masuknya Islam ke Indonesia. Nah, sebelum itu kita tahu harus sejarah agama Islam. Agama ini muncul pertama kali di wilayah Arab, yaitu tahun 610 Masehi yang ditandai dengan diterimanya wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro. Setelah itu, ajaran Islam menyebar ke berbagai penjuru dunia termasuk ke wilayah Indonesia. Islam masuk ke Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia karena hampir 87% penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Hal ini dikarenakan penyebaran agama Islam di Nusantara yang cukup aktif adalah di Pulau Sumatera hingga ke Sulawesi dan Maluku. Hal tersebut terjadi sejak ratusan tahun yang lalu dan puncak penyebaran agama Islam terjadi pada masa Wali Songo. Teori-teori Islam, masuknya Islam ke Indonesia. Ada banyak teori yang menyebutkan bagaimana awal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dan akhirnya menjadi agama yang banyak dianut oleh sebagian besar masyarakat di Nusantara pada masa kala itu. Teori-teori tersebut juga memiliki bukti sehingga dipercaya sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia sesuai dengan teori-teori yang ada. Nah, teori pertama itu adalah teori Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh Drews dan dikembangkan oleh Snow, Hargreaves, dan kawan-kawan. Selain itu, teori India atau teori Gujarat ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia, yaitu Sucipto Wirjo Suprato, yang meyakini bahwa mula sejarah masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India. Teori India atau teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam di Nusantara yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua yaitu teori Arab. Teori Arab yang merupakan teori yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia berlangsung dari Arab Mekah pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh Siji van Lier hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah pada bukunya berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997. Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam ke Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 1625 Masehi. Selain itu, di kawasan tersebut yang pada saat itu merupakan kawasan kerajaan Sriwijaya juga ditemukan batu nisan yang bertulis nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Yang ketiga, teori Persia, Iran. Teori ini menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia
yang sekarang bernama negara Iran. Adalah teori yang didukung oleh Hussein Jajadiningrat dan Umar Amir Hussein. Jajadiningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Jajadiningrat, kebudayaan Islam di Indonesia atau di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Salah satu contohnya kebudayaan Islam di Nusantara mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi dan makam batu nisan di Nusantara. Ada pula beberapa ritual keagamaan seperti Tabot di daerah Bengkulu dan Tabuik di daerah Sumatera Barat yang hampir sama persis dengan ritual keagamaan di Persia dan diadakan setiap tanggal 10 bulan Muharram. Dan terakhir, teori Cina. Teori ini merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang pada tahun 1018 sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu kota di Cina pada masa itu yakni kota Kanton pernah menjadi pusat dakwah muslim di Cina. Oke, sekian dan terima kasih. Bila ada materi yang kurang, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.